Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah tabaraka wa ta'ala. Pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali di Masjid As-Salam Bandara ini. Ini semua karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang memudahkan langkah kaki kita, melapangkan waktu kita, dan menguatkan semangat kita sehingga kita bisa hadir di sini untuk melanjutkan kembali kajian kita dengan tema kepribadian Islami dari sebuah buku yang berjudul At-Tarbiyatul Dzatiyah, upaya mendidik diri memiliki kepribadian Islami. Tapi pembahasan kita masih melanjutkan poin-poin yang ada di subjudul pada buku panduan kita, yakni urgensi tarbiyah dzatiyah. Sebelumnya sudah kita bahas definisi tarbiyah dzatiyah. Kita masih melanjutkan urgensi tarbiyah dzatiyah. Ada 8 poin penting yang disebutkan oleh penulis Syekh Abdullah bin Abdul Aziz Al-Aidan. Beliau mencantumkan ada 8 poin di sini dan 7 poin utama. Kita sudah sampai di poin yang ke-5. Sepertinya demikian. Terakhir sudah kita bahas poin yang ke-5, bahwa di antara manfaat mendidik diri memiliki kepribadian Islami ini merupakan sarana untuk tegar, kokoh, dan istiqomah di atas Islam, ya, di atas ketaatan. Nah, maka penting bagi kita untuk melakukan tarbiyah dzatiyah, pendidikan diri sendiri memiliki kepribadian Islami. Keenam, kata beliau, bahwa sarana dakwah yang paling kuat pengaruhnya ketika masing-masing dari umat Islam berusaha mendidik dirinya memiliki kepribadian Islam. Ini sarana dakwah yang paling kuat para jemaah, sangat kuat pengaruhnya. Apabila masing-masing muslim dan muslimah konsentrasi dalam mendidik diri sendiri, qu anfusakum, seakan-akan ada makna di sana perintah wiqayah, jaga diri kalian sebelum keluarga, didahulukan diri seperti yang sudah kita bahas. Ini memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan dakwah Islam. Karena lingkungan paling kecil, kepemimpinan paling kecil yang sekarang kepemimpinan yang besar itu negara, skalanya negara. Walaupun sebagian negara itu ya memakai label kerajaan, akan tetapi kepemimpinan yang kecil-kecil itu dibentuk dari lingkungan rumah tangga. Dari lingkungan rumah tangga yang kecil-kecil tadi, sehingga terbentuklah sebuah negara. Negara itu tersusun dari
kepemimpinan yang kecil-kecil tadi, itu rumah tangga. Nah, maka apabila masing-masing muslim atau muslimah memiliki kepribadian Islami, menjadi tauladan qudwah hasanah di masing-masing lingkungan keluarganya, maka ini yang dimaksud. Ya, ini yang dimaksud. Ini merupakan sarana paling kuat dalam perkembangan dakwah untuk mengembangkan dakwah Islam ini agar tersentuh pada seluruh lapisan-lapisan masyarakat Islam. Karena sebuah negara itu tadi terbentuk dari keluarga-keluarga. Ya, ada pemimpin-pemimpin masing-masing. Lalu nanti ada yang lebih lebar dari itu yang dikenal dengan RT, RW, lurah, kecamatan, kan begitu ya? Ya, kabupaten sampai provinsi sampai dia negara. Sehingga kata beliau di sini kita bacakan esensinya, setiap muslim dan muslimah adalah dai. Setiap muslim dan muslimah adalah dai, orang-orang yang menyeru, mengajak ke jalan Allah. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak hanya memerintahkan nabinya untuk berdakwah, akan tetapi siapapun yang memiliki ilmu, dengan ilmu yang telah dia dapati, di mana kita ketahui kita juga diperintahkan, wajib bagi setiap kita untuk menuntut ilmu agama. Maka dari itu, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, belajar ini tujuannya bukan untuk menjadi ustaz. Ya, Anda jadi ustaz atau tidak jadi ustaz, wajib belajar agama. Titik. Anda mau jadi ustaz atau tidak jadi, wajib belajar agama. Iya atau tidak? Iya. Karena mempelajari agama Islam itu ibadah. Maka ketika kita menuntut ilmu, kata para ulama, syarat yang paling utama harus kita miliki. Apa itu? Ikhlas. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Ya, ini yang diulangi kembali nasihat ini sewaktu kemarin ya, pekan lalu sepekan kami bersama beberapa masyayikh, murid-murid Syekh Albani, murid-murid senior Syekh Albani, diantaranya nasihat dari Syekh Masyhur bin Hasan Al-Salman. Ini diantara nasihatnya, sehingga kami teringat kembali, dan ini kami lanjutkan kembali kepada ya antum, kepada masing-masing duat, ustaz waktu itu ke tempatnya masing-masing. Itu pesan beliau sampaikan. Mereka mengingatkan kita kembali, itu ibadah. Tujuannya bukan untuk jadi ustaz, bukan tujuannya agar supaya Anda diterima di sekolah-sekolah lembaga pendidikan, bukan tujuannya supaya dapat titel S1, S2, S3, S4, S5. Bukan itu tujuan belajar agama. Ya, kita belajar agama karena ibadah wajib, fardhu ain, seperti wajibnya kita mengerjakan sholat, sehingga harus ikhlas. Ya, maka dari itu, ketika masing-masing kita sudah diwajibkan punya ilmu, kan berarti wajib punya ilmu, karena diwajibkan belajar. Thalabul ilmi syar'i. Sementara masing-masing kita kemampuannya berbeda, waktunya beda-beda, ya atau tidak? Iya, tapi kewajiban sama. Nah, maka setiap muslim dan muslimah punya kewajiban menyampaikan ilmu tadi. Karena ilmu itu bukan untuk diri sendiri. Kalau untuk diri sendiri seperti yang pernah saya sampaikan, maka Nabi tidak mungkin keluar dari gua Hira, ya kan? Cukup beliau bertahan di dalam saja. Ngapain beliau berdakwah dengan resiko dilempari, dimusuhi, diusir dari Mekah?
Berarti apa? Ada kewajiban kita untuk menyampaikannya. Secara umum masing-masing kita adalah da'i. Ud'u ila sabili rabbik. Ajak manusia ke jalan Rabbmu dengan kapasitas kita masing-masing. Ya, dari ilmu yang sudah kita dapati. Nah, ini kata beliau, esensinya setiap muslim dan muslimah adalah dai, penyeru ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia memperbaiki kondisi yang ada, mengajar, memberi taujihat, ajaran-ajaran yang benar dari Islam, ilmu Islam yang dia dapatkan, melakukan tarbiyah sebanyak ilmu dan sebatas kemampuan yang ia miliki. Makanya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membebani dakwah ini dengan banyak. Jangan tunggu banyak, kata Nabi. Balighu anni walau ayatan, kata Nabi. Ayatan. Sampaikan, kata Nabi, sampaikan. Harus kalian sampaikan. Fi'il amr, menunjukkan wajibnya kita menyampaikan apa yang sudah kita ketahui, yang itu jelas-jelas anin Nabi, jelas-jelas sumbernya dari Nabi Muhammad SAW. Karena tidak boleh kita mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan Nabi Muhammad, mengatasnamakan Allah dan Rasulnya, sebuah ilmu Islam, sebuah ilmu agama, padahal tidak bersumber dari Allah dan Rasulnya, tidak bersumber dari Islam. Ini bahaya, ini ancamannya neraka, tidak boleh. Jadi kita pertengahan, mutawassit. Apa yang benar-benar kita dapat bersumber dari Allah dan Rasulnya, dari sunnah Nabi, dari Islam, benar-benar terbukti, ada dalilnya, wajib kita sampaikan. Karena Nabi SAW mengatakan, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa saja yang berdusta atas namaku, berkata ini dari Nabi, ini dari Islam, ini ajaran Islam, dusta. Tidak ada itu di dalam Islam. Enggak pernah dibimbing oleh Nabi, diajarkan oleh Nabi, dicontohkan oleh Nabi. Tidak ada penunjuknya dari Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada sama sekali. Maka siapkan tempat duduknya di neraka, kata Nabi. Tidak boleh juga demikian. Tidak boleh juga ilmu yang sudah kita tahu itu bersumber dari Quran dan hadis kita sembunyikan. Nggak mau kita sampaikan. Sekurang-kurangnya dengan orang yang terdekat dengan kita, yaitu keluarga. Jangan didiamkan. Sampaikan, tapi tetap dengan hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadilah kalian dai, kata Allah Ta'ala. Ajaklah oleh kalian manusia ke jalan Tuhanmu. Bukan diajak untuk mengikuti diri kita, bukan. Tapi diajak ke jalan Allah. Kita terangkan, ini loh jalan Allah. Saya kalau bukan karena jalan Allah ini, saya juga sesat. Yaitu tidak? Iya. Demi Allah, kalau bukan Allah terangkan jalannya di depan kedua mata saya juga sesat. Ya, maka tidak boleh seorang itu mengajak kepada dirinya supaya memuliakan dirinya, karena aslinya kita jahil. Ya atau tidak? Aslinya kita jahil, nggak tahu apa-apa. Maka ajaklah ke jalan ilmu tadi. Ajaklah kepada Al-Quran, ajaklah untuk mengamalkan hadis Nabi. Ajak manusia supaya tunduk kepada Allah. Ajak manusia supaya mereka benar-benar taat, ittiba, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dia ajak. Dengan apapun yang kita miliki, balighu anni. Kata-kata anni menunjukkan agar yang kita sampaikan jelas bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Walau ayatan, itu kadang, walaupun hanya satu ayat para jemaah. Saya yakin
orang yang sudah berkali-kali ikut kajian, nggak mungkin cuma satu hukum saja yang dia paham, ya kan? Nggak mungkin yang dia tahu hanya takbiratul ihram, ya kan? Tidak mungkin hanya takbiratul ihram yang dia tahu tentang hukumnya. Dia pasti tahu tentang tasyahud, dia pasti tahu ya tentang rukuk misalnya, atau lebih dari itu. Itu bisa dia sampaikan kepada manusia, kepada keluarganya minimalnya. Dengan catatan setelah dia tadi membentuk kepribadian Islami, agar dia menjadi cahaya di tengah-tengah keluarganya, menjadi lentera di tengah-tengah keluarga yang mereka sendiri sedang kegelapan. Kalaulah kita menutup cahaya kita, terus mereka mau mencari cahaya kemana? Masa mencari jauh-jauh sementara di dekat mereka ada sumber cahaya itu, yang mereka setidaknya bisa membuka penutup cahayanya. Kalau mereka menutup terus, ya nggak akan tahu mereka ada cahaya Islam. Sehingga kata beliau, agar ia diterima manusia, agar dia diterima manusia, baik sanak kerabatnya atau orang lain, dan agar dia memiliki kekuatan untuk melakukan perbaikan dan perubahan dalam kehidupan mereka, maka ia perlu bekal yang kuat dan pengaruh yang besar. Itu maksud beliau di sini. Masing-masing kita harus mendidik di diri. Masing-masing kita memiliki kepribadian Islami yang itu bisa dilihat oleh orang-orang yang terdekat dengan kita di tengah-tengah keluarga kita. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dan yang lainnya, beliau SAW bersabda, "Tuba liman ja'alallahu mafatihal khairi ala yadayhi." Beruntung, kata Nabi, sungguh beruntung orang-orang yang Allah jadikan sebagai kunci-kunci pembuka kebaikan dengan kedua tangannya. Beruntung orang seperti itu. Tidak inginkah kita beruntung? Ingin atau tidak? Ingin, kita ingin mendapatkan keuntungan dari Rabb kita. Dengan cara apa? Kita berusaha menjadikan diri kita bagian dari mafatihul khair, kunci-kunci pembuka kebaikan, menjadi sosok-sosok tauladan di tengah keluarga kita. Tampakkan, perlihatkan, ajak mereka, walaupun hanya satu ayat, hal-hal yang mungkin sepele, perkara yang ringan terlebih dahulu, yang lebih mudah diterima oleh mereka. Usahakan untuk menyampaikan kabar gembira terlebih dahulu sebelum ancaman. Itulah metode dakwahnya para nabi. Rusulan mubasyirina wa mundzirin. Rasul-rasul itu, kata Allah, datang kepada manusia, mereka memberikan kabar gembira dan peringatan keras. Berarti ada hikmah didahulukannya mubasyir sebelum mundzir. Mubasyirina bil jannah, mundzirina bin nar. Allah mendahulukan mubasyir. Berarti metode dakwah para jemaah, terutama di tengah-tengah keluarga. Jangan kita datang di tengah-tengah keluarga yang mereka sangat minim mendengar kalamullah, jarang mendengar hadis, tiba-tiba kita datang, awas neraka, loncat mereka semua. Ya atau tidak? Karena terkejut, sifat api itu panas, loncat langsung. Tapi lihat dalam ayat tadi, mubasyirin, yakni bil jannah, datang kepada mereka, kita ini calon-calon ahli surga, amin, kata mereka. Iya atau tidak? Iya.
begitu. Ya, kita semua ini calon-calon ahli surga. Tengah keluarga itu sampaikan demikian. Kita akan dimudahkan masuk surga. Laksanakanlah sholat, perbaguslah sholat, dan terus rinci. Kalau sholat itu begini, sesuai dengan contoh dari Nabi, anjuran dari Nabi, petunjuk dari Nabi, seterusnya. Itu contoh. Lalu sebaliknya kata Nabi SAW, masih hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Kata Nabi SAW, wa wailun liman ja'alallahu mafatihasy syarr 'ala yadayhi. Dan celaka, kata Nabi, celaka seorang yang Allah jadikan dia sebagai kunci-kunci pembuka keburukan. Melalui kedua tangannya terbuka pintu-pintu kejelekan. Celaka orang seperti ini. Maka jangan kita menjadi mafatihul syarr. Tapi sebelumnya tadi, agar kita beruntung, kita menjadi mafatihul khair. Nah, itu yang dia maksud di sini. Ini merupakan salah satu manfaat. Urgensi tarbiyah dzatiyah adalah sarana dakwah. Karena terkadang ini mungkin survei yang belum begitu komplit, tapi sering saya pribadi mendapati anggapan-anggapan kaum muslimin secara umum bahwa tugas dakwah itu hanyalah tugas seorang dai. Maksudnya seorang ustaz yang terlihat banyak mengabdikan waktunya untuk dakwah, lalu mereka menganggap ini tugas dia. Ya kan begitu. Kebanyakan kaum muslimin menganggap tugas dakwah itu hanya pada orang-orang yang sudah mengabdikan waktunya itu, kebanyakan waktunya untuk dakwah, atau kita sering menyebutnya ustaz. Mereka menganggap itu kan tugas ustaz. Ketika ada suatu zaman, mana nih ustaz-ustaznya? Begitu ya. Nah, ini sebenarnya sebuah pemahaman yang kurang pas, kurang tepat. Karena masing-masing kita itu diperintahkan untuk berdakwah, beramar ma'ruf nahi munkar. Antara berdakwah dan amar ma'ruf nahi munkar ada titik kesamaan, ada titik perbedaan. Dakwah itu lebih umum, hukum asalnya adalah hikmah, beda dia nanti dengan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Karena kalau an-nahyu 'anil munkar benar-benar melihat kemungkaran. Kalau dakwah itu hanya sebatas tahu atau dia tidak tahu, walaupun belum lihat, tapi dia dakwah saja, sampaikan saja dengan hikmah. Dengan bahasa yang bijaksana. Itu bagaimana Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita lewatkan, karena di sana Allah taala menyiapkan pahala yang besar bagi siapa saja menjadi sebab-sebab kebaikan. Siapa saja yang menjadi kunci pembuka kebaikan bagi yang lainnya, Allah siapkan pahala yang besar. Sebagaimana hadis yang sangat masyhur ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat-sahabatnya ketika beliau memberikan wejangan waktu itu kepada para tentara-tentara yang akan diberangkatkan untuk perang Khaybar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa wallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min ayyakuna laka khurun na'ami." Kata Nabi SAW, demi Allah, sungguh-sungguh Allah memberikan hidayah satu orang saja dengan sebab engkau, maka itu lebih mahal, lebih baik bagimu daripada unta merah, unta termahal di zaman Nabi.
Ya, satu orang saja, kata Nabi, satu orang saja dapat hidayah dengan sebab kamu, maka itu lebih berharga daripada unta merah. Ya, kisah ini kan sebenarnya pada waktu pemberangkatan pasukan ke perang Khaybar, ke Khaybar. Pada waktu malamnya Nabi mengumumkan kepada semua pasukan bahwa besok akan aku serahkan royah ini. Royah itu panji perang. Akan aku serahkan kepada seorang di antara kalian yang dia mencintai Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya mencintainya. Maka kami pada waktu itu di malam harinya berangan-angan, akulah yang dimaksud. Nah begitu ya. Semua mereka berangan-angan, mudah-mudahan akulah besok yang dipilih, akulah besok yang dipilih. Ya, untuk megang panji itu sehingga dia paling depan, duluan mati. Itu ya. Semua berangan-angan, akulah, moga-moga akulah yang dipilih itu. Ternyata esok hari orang-orang menunggu, masing-masing semua berangan-angan berharap dialah yang dipilih. Ya, ini manfaat perlombaan. Ya kan? Ini manfaat perlombaan. Yang menang cuma satu. Yang berdebar semua peserta. Ya, yang berdebar semua peserta. Tapi yang menang cuma satu. Ya, maka ketika Nabi mau memberikannya, beliau lihat nggak ada orangnya. Loh, nggak ada orangnya. Lalu beliau berkata, mana Ali? Oh, ternyata Ali bin Abi Thalib. Mana Ali? Oh, dia sakit mata ya Rasulullah. Dia terserang penyakit mata sehingga sulit melihat. Panggil dia, dipanggil. Ya, didekatkan kepada Nabi, lalu Nabi meludahi matanya, sembuh seketika. Nah, itu ya, itu dia mukjizat. Jangan ludah kita. Kalau ludah bapak-bapak itu pingsan nanti. Ada yang sakit mata terus ludahin, pingsan dia nanti. Bukan sembuh ya. Ya. Lalu setelah sembuh, Nabi SAW memberikan royah tadi, panji perang tadi kepada Ali, lalu memberikan wejangan. Itu diantaranya tadi itu. Nabi mengatakan, "Unfud ala rislik." Bergeraklah, bawa pasukan ini dengan tenang. Ah, gitu dia. Jangan berusak-berusuk, gitu ya. Unfud ala rislik hatta tanzila bisahatihim. Berjalanlah, bergeraklah dengan tenang sehingga engkau sampai di wilayah mereka. Lalu apa kata Nabi? Ud'uhum ilal Islam, kata Nabi. Ajak mereka kepada Islam duluan. Jangan serbu dulu, jangan. Kata Nabi, ajak mereka dulu masuk Islam. Coba bayangkan kondisi perang tetap tidak dilewatkan momen dakwah oleh Nabi. Apalagi di keluarga, suasana perang di keluarga. Dalam keluarga suasana perang atau suasana damai? Perang. Itu perang suami istri itu. Ya, lagi perang, yang satu ada UFO, ya kan? Tahu UFO kan? Tahu nggak Pak? Pernah nggak ada UFO di rumah? Ketawa bapaknya. Piring terbang. Bapaknya nangkapin, ya kan? Terbang piring, tangkapin semua biar nggak pecah. Ya, apalagi di tengah-tengah keluarga, bukan suasana perang. Lebih utama untuk berdakwah. Dalam kondisi perang sekalipun Nabi mengatakan, ud'uhum ilal Islam wa akhbirhum ma yajibu alaihim. Ajak mereka dulu, wahai Ali, ajak dulu kepada Islam, lalu kabarkan kepada mereka apa yang Allah wajibkan kepada mereka. Nah itu para jemaah, kalau dalam suasana perang saja tetap diperintahkan berdakwah, lalu bagaimana dalam kondisi keluarga yang sakinah tadi, yang kita inginkan keharmonisan? Ajak kepada Islam, ajak kepada sholat, ajak kepada Quran, baca Quran dan yang lainnya. Sampaikan kepada mereka kewajiban-kewajiban di dalam Islam. Sholat itu wajib, masuk surga orang yang sholat, puasa di bulan Ramadan wajib, ya, dan puasa sunnah yang lainnya, sholat sunnah yang lainnya, bersedekah zakat itu wajib, bersedekah itu menyempurna,
manfaat-manfaat sedekah, umrah, haji, seterusnya. Hal-hal yang wajib berbakti kepada kedua orang tua, wajib untuk ini, untuk itu, jelaskan. Maka Nabi mengatakan hadis yang kita dengar, "Wallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min ayyakuna laka humrun na'am." Ya, sungguh Allah memberikan hidayah kepada satu orang melalui engkau wahai Ali, itu lebih berharga bagimu daripada unta merah. Baik ya, itu bagaimana Rasulullah Ta'ala. Jadi itu sarana dakwah. Ya, kepribadian Islami, mendidik diri memiliki kepribadian Islami itu merupakan sarana dakwah yang paling kuat pengaruhnya, kata beliau. Ya, maka kata beliau dia perlu bekal yang kuat dan pengaruh yang besar. Di antara bekal yang kuat untuk berdakwah apa bagaimana? Ilmu. Tadi sudah kita sebutkan, menuntut ilmu itu wajib. Nggak peduli Anda mau jadi ustaz atau enggak, wajib kita menuntut ilmu. Jangan semata-mata hanya mau jadi ustaz. Ini ada kesalahpahaman sebagian orang ketika menyekolahkan anaknya itu ya ke sekolah-sekolah Islam atau sekolah umum. Kemudian dia mengatakan, anakku kan bukan mau jadi ustaz. La haula wala quwwata illa billah. Ya, kita masukkan anak kita ke sekolah-sekolah yang kuat pelajaran agamanya, lebih banyak pelajaran agamanya, bukan mau jadi ustaz, tapi bukan begitu bahasanya. Anak kita mau jadi ustaz atau tidak, maka wajib anak kita belajar agama. Yang kita harapkan ke depannya nanti apa? Dia menjadi anak soleh dan soleha, kuat, ketakwaannya tinggi. Akramakum indallahi atqakum, kata Allah Ta'ala. Yang paling mulia di sisi Allah itu yang kuat ketakwaannya. Ya, itu dia ya. Jadi belajar agama itu bukan untuk jadi itu, bukan ke profesinya. Walaupun bisa saja. Karena orang-orang yang Allah mudahkan ilmu itu baginya, maka dia akan tertarik untuk mendonasikan waktunya lebih banyak kepada dakwah. Orang-orang yang lebih banyak menggunakan waktunya untuk mendapatkan harta, maka mereka juga dianjurkan untuk lebih banyak mendonasikan apanya? Hartanya. Ya kan begitu, hartanya. Orang yang banyak ilmu lebih diutamakan, waktunya itu habis mendonasikan ilmu. Itu juga salah satu pesan dari Syekh Masyhur Hasan Salman kepada kami pada waktu itu. Ya, kalian wahai para dai, jangan hanya mendermakan harta saja, tapi hendaknya kalian mendermakan ilmu. Ya, mendonasikan ilmu kalian kepada manusia, donasikan waktu, sehingga banyak waktu yang harus dipakai untuk berdakwah, banyak waktu yang terpakai untuk berdakwah. Taib ya. Nah, adapun selain mereka tetap ada kewajiban dakwah, ada setidaknya di tengah-tengah keluarga. Taib. Dan cara efektif kata beliau untuk mendakwahi mereka dan mendapatkan respon adalah menjadi qudwah, panutan yang baik dan teladan istimewa dengan aspek iman, ilmu dan akhlak. Nah, jadikan diri kita sebagai tauladan, jadi qudwah di tengah-tengah keluarga, sehingga nanti banyak yang ikut. Ketika banyak yang ikut, nggak usah banyak, satu tadi kata Nabi, satu saja dapat hidayah dari Allah dengan sebab kita, karena kita membuka pintu kebaikan untuknya, ya, menjadi miftahul khair, maka itu lebih berharga dari harta dunia tadi. Onta termahal, kendaraan termahal di zaman Nabi. Ya, kalau zaman sekarang apa kendaraan termahal?
pesawat kayaknya. Ya mungkin mudah-mudahan seharga itu. Ya, Allah jadikan orang-orang yang dengan sebab dia orang lain dapat hidayah. Seperti Anda menginfakkan satu buah pesawat. Berapa harga pesawat? Sampai 10 juta. Tiketnya itu Ustaz. Ya. Iya. Ya. Itu sama seperti satu orang lalu kita punya miliaran, kita beli satu pesawat lalu kita sumbangkan, kita sedekahkan. Ya, untuk jalan Allah digratiskan. Itu besar pahalanya. Sama. Nabi menyampaikan itu tujuannya untuk itu. Pahalanya besar. Jangan kita lewatkan, Jangan menunggu, saya kan bukan ustaz. Nah, itu dia keliru. Ya, padahal masing-masing kita sudah diwajibkan untuk belajar terus. Orang yang belajar pasti dapat ilmu, ada ilmunya. Nggak harus banyak. Yang penting sesuai dengan kapasitas. Baik itu tadi aspek iman, ilmu dan akhlak itu kita perlihatkan. Kita menjadi tauladan keimanan, kita menjadi tauladan keilmuan, kita menjadi tauladan akhlak. Sehingga orang-orang di dekat kita melihat bagaimana sih untuk meningkatkan keimanan. Nih dia, lihat orang ini. Bagaimana meningkatkan keilmuan, lihat dirinya. Datangi dia, tanya dia. Bagaimana sih meningkatkan akhlak itu? Ada orangnya di tengah mereka, sehingga mereka bisa mengambil contoh. Bahkan Nabi Muhammad SAW saja tetap diperintahkan Allah agar menjadikan nabi-nabi sebelumnya sebagai tauladan. Bagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-An'am, ulaika alladzina hadallah fabihudahu muqtadih. Itu kata Allah, mereka adalah orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah Ta'ala. Maksudnya siapa? Nabi-nabi sebelum Rasulullah Muhammad SAW. Mereka itu orang-orang yang dikasih hidayah. Fabihudahu iqtadi, kata Allah. Maka dengan sebab hidayah mereka, petunjuk mereka, kau jadikan mereka qudwahmu ya Muhammad. Jadikan mereka qudwahmu. Jadikan Ibrahim, Nabi Ibrahim contoh bagimu. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, dan Nabi yang lainnya. Nabi Muhammad mengumpulkan itu semua pada dirinya. Makanya beliaulah terpilih sebagai Nabi terbaik karena semua keunggulan para Nabi itu ada pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Itu ya para jemaah. Maka teladan yang tinggi dan pengaruh kuat tersebut tidak dapat dibentuk oleh banyaknya khutbah dan ceramah saja. Betul para jemaah. Merubah satu kaum, ya, merubah masyarakat banyak itu tidak bisa hanya dengan memperbanyak ceramah. Nggak bisa. Harus ada sosok-sosok yang bersama manusia, minimalnya pada komunitas terkecil, ruang lingkup terkecil, yaitu keluarga. Nggak sanggup ini para dai-dai yang telah mendonasikan waktunya untuk dakwah, kemudian dibebankan kepada mereka sampai kepada rumah tangga. Itu berat. Waktu para dai itu cuma 24 jam, dia juga punya keluarga dan punya kewajiban untuk mencari nafkah. Sehingga mereka hanya bisa apa? Kebanyakan mereka hanya bisanya apa? Ceramah. Ya, menyampaikan ceramah. Nah, maka kitalah masing-masing muslim muslimah yang telah mendapatkan ilmu melalui mereka, kita terapkan di ruang lingkup terkecil kita, yaitu rumah tangga. Tahu rumah tangga ya Pak? Tahu ya rumah tangga? Nanti salah ucap saya. Rumah tangga tahu ya? Soalnya dulu ada keponakan saya itu salah paham dengan kalimat rumah tangga. Iya, ini kejadian. Lagi kumpul keluarga, datang
ponakan saya bilang sama ibunya, "Ma, apa? Aku mau berumah tangga." "Hah? Masih kecil." SD. Sekalinya salah, kita salah paham, dia salah. Maksud dia mau rumah yang bertangga. Lantai 2 kan begitu, ada lantai 2-nya. Ya, kita salah paham, kirain dia mau nikah kan begitu, sementara dia masih SD. Taib ya, intermezzo saja. Taib itu ya. Jadi itu merupakan pengaruh yang kuat, bukan hanya sebatas khutbah ceramah. Nggak bisa itu kita serahkan saja kepada para asatidzah misalnya. Mengandalkan ceramah di masjid-masjid saja itu kurang maksimal. Ya, memang itu kebaikan. Kita tidak pungkiri itu banyak kebaikan yang diberikan dari ceramah-ceramah yang ada di masjid-masjid atau di tempat-tempat selain masjid lah, di rumah-rumah, di aula-aula, atau di tempat-tempat yang memang di sana buat pengajian. Itu manfaat. Tapi lebih tajam, lebih luas, lebih spesifik lagi, lebih memberikan pengaruh ketika ada yang menerapkan itu di tengah-tengah keluarganya, di rumah tangganya. Taib. Namun itu dibentuk oleh tarbiyah zatiyah yang benar. Kemudian yang ketujuh kata beliau, cara benar untuk memperbaiki realitas yang ada. Itu yang ketujuh. Urgensi tarbiyah dzatiyah merupakan salah satu cara yang benar untuk memperbaiki realitas yang ada. Kita bacakan saja dulu apa yang dia maksud di sini. Adakah di antara kaum muslimin yang tidak merasa prihatin dengan kondisi yang ada pada umat Islam di berbagai aspek kehidupan mereka, baik aspek keagamaan, ekonomi, politik, komunikasi, sosial, atau aspek-aspek lainnya? Jawabnya tentu tidak ada. Semua kita merasa prihatin, itu maksudnya. Ya atau tidak? Kita prihatin dengan kondisi umat Islam hari ini. Apakah itu aspek keagamaannya? Ya, apakah itu aspek ekonominya, aspek politiknya, komunikasinya, sosialnya, dan aspek-aspek yang lain? Hampir semua aspek tadi kita tertinggal. Ya kan? Hampir semua aspek tadi kita tertinggal. Dari aspek yang paling urgent saja, yaitu aspek keagamaan, kita masih banyak tertinggal para jemaah umat Islam secara umum. Kenapa saya katakan demikian? Karena sebelumnya saya juga banyak terlibat di dalam dakwah sampai ke pedalaman. Jangankan ke pedalaman ya, jangankan ke pedalaman, yang perkotaan juga. Jangan kita kira dengan maraknya sekarang kajian-kajian, alhamdulillah, tetap alhamdulillah ada perkembangan. Lalu jangan kita menganggap bahwasanya sudah selesai. Ya, sudah selesai. Belum para jemaah, tetap aspek agama sampai hari ini bagi umat Islam itu masih belum mencapai titik yang memuaskan. Ya, belum sampai. Kalau kita mau uji banyak, salah satu contoh saja tentang membaca Al-Quran. Ini mohon maaf, ya, hasil survei, yang survei bukan saya, tapi dari langsung, kalau saya tidak salah itu ada lembaga tersendiri yang connect ke Kementerian Agama. Itu kalau di jumlah, seluruh jumlah orang Islam se-Indonesia itu hampir mencapai 70, mungkin ya, kalau saya tidak keliru, nggak tahu yang survei yang terbaru. Itu hampir 70% umat Islam itu nggak bisa baca, nggak bisa baca Quran. Nah ini masih satu poin ya, satu poin keterbelakangan dalam aspek keagamaan. Padahal itu sumber hukum Islam yang pertama nggak bisa dibaca oleh mayoritas umat Islam Indonesia, nggak bisa baca. Selebihnya itu saja yang bisa baca. Itu pun beda-beda lagi nanti kualitas bacanya. Ya kan? Ada yang mungkin bacanya ya begitulah asal baca. Nah, itu yang sisanya mungkin 25%-an atau 30%-an. Nah itu berjemaah. Ini masih satu itu saja. Belum kalau kita lihat, kita survei dari sisi sholat nantinya.
Berapa persen yang sholat kaum muslimin? Ya, yang nggak sholat dan yang sholat. Dari yang sholat, berapa persen yang benar-benar sholatnya sudah benar-benar mirip dengan sholat Nabi? Yang Nabi memerintahkan itu, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti sholatku, kata Nabi. Sudah berapa persen? Banyak aspek keagamaan para jemaah. Ini belum kita lihat nanti aspek ekonomi, politik, komunikasi sosial. Ya, ekonomi kaum muslimin hari ini masih murah-marih. Walaupun sudah mulai sedikit ada peningkatan, ya, dengan mulai disebarkannya bebas riba. Tapi apakah sudah selesai? Belum para jemaah. Karena yang merusak ekonomi tidak hanya riba, tapi ada akad-akad lainnya yang itu bisa mengurangi keberkahan. Ya, kejujuran. Nabi mengaitkan ekonomi dengan kejujuran para pelaku transaksi. Wa in shadaqa wa bayyana burika lahum fi bai'ihima. Kalau kedua pelaku transaksi ekonomi, kalau kedua pelaku transaksi jujur, masing-masing jujur dan bayyana, transparan apa adanya. Kalau dia bilang ada colek gitu ya, ada cacat, dia bilang ada cacatnya dikit. Kalau benar seperti itu, diberkahi. Wa in kadzaba, ya, wa katama. Tapi kalau masing-masing atau satunya saja ada yang dusta, menyembunyikan aibnya, aib barangnya, maka muhiqat barakatu bainihima. Allah hapus keberkahan ekonominya. Ini masalah masih. Sudah masuk lagi saya? Sudah tadi bunyi-bunyi. Berarti ini poin 7, nanti insya Allah kita lanjut lagi ya. Masya Allah ya. Karena tidak enak rasanya kalau cuma dibaca tapi tidak mendalam memahami ya. Jadi nanti insya Allah kita sambung lagi untuk poin 7, masih di urgensi dari tarbiyah zatiyah di poin 7. Nanti kita lanjutkan. Ini saja mungkin ya Bapak Ibu yang Allah SWT. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini menjadi tambahan ilmu untuk kita semua, bisa menjadi nasihat yang baik, dan semoga Allah memperbaiki kita dan kaum muslimin. Allahumma amin. Sampai di situ akhir dakwah. Alhamdulillah, subhanallahi bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.